mahasiswa di belakang saya ini akan memberikan penilaian jalannya debat. Mana yang adu argumentasinya layak dipercaya, itulah yang mereka pilih. Jadi hati-hati Bapak-Bapak sekalian. Dan yang ketiga adalah penilaian mahasiswa akan dilengkapi dengan analisa dari juri atas jalannya debat pada malam hari ini. Dan juri yang kita undang kali ini adalah Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Apa kabar? Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai debat, saya ingin semangat dari masing-masing kubu partai politik ini. Saya akan mulai dari Gerindra, silakan. Gerindra! Prabowo! Indonesia! Baiklah, dan PKS pastinya tidak mau kalah. Silakan, PKS. PKS! Oke. Semangat sekali pada malam hari ini. Saya akan buka debat kali ini dari kubu yang kontra, atau paling tidak yang tidak menyepakati perpindahan ibu kota dilakukan saat ini. Pak Tri Wicaksana atau Bang Sani. Bang, Anda di media mengatakan bahwa menolak mentah-mentah lah paling tidak kalau saat ini ibu kota dipindahkan. Apa alasan Anda? Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang pindah ibu kota, pada saat rakyat Jakarta sedang menderita di tenda-tenda pengungsian, dingin, lapar, dan seterusnya, logika mana yang bisa membenarkan hal tersebut? Ketika kalau ada ibu kota, kita ibaratkan sebagai ibu kandung, kemudian anaknya adalah Jakarta itu sendiri, sedang dirundung masalah, banjir, macet, dan seterusnya. Ketika sang anak kandung ini dirundung masalah, ada pernyataan dari sang ibu kandung untuk pindah keluar dari Jakarta itu sendiri. Logika mana yang bisa membenarkan hal tersebut? Oke, berarti logika dari Gerindra menurut Anda tidak masuk akal. Pak Permadi, silakan. Bisa tetap di situ, Pak Sani? Nampaknya PKS ini berpikir pendek. Pemindahan ibu kota sudah sejak zaman Bung Karno tahun 57. Sudah dirintis, sudah dipersiapkan di Palangkaraya. Jadi, bangsa yang kerdil, pemimpin yang kerdil, adalah bangsa dan pemimpin yang tidak berani melakukan perubahan. Jadi, masalah Jakarta ini sudah lama. Bung Karno seorang visioner, tahu bahwa Jakarta akan seperti sekarang. Karena itu sejak tahun 57 berusaha memindahkan ke Palangkaraya. Karena apa? Karena Bung Karno tahu bahwa ibu kota itu tidak boleh dicampur antara kota bisnis dan kota pemerintahan. Ini akan menimbulkan kontroversi-kontroversi. Mudah ada penyuapan-penyuapan. Jadi pengusaha akan menyuap pemerintah itu sangat mudah. Karena itu kalau dipisahkan, itu akan lebih tertib. Oke, Bang Sani silakan, atau ada kawan dari PKS yang ingin menambahkan? Silakan, Pak Gamari. Kalau Bung Karno pada tahun 1957 mempunyai gagasan memindahkan ibu kota negara, dan sekarang sudah 2012, belum juga terrealisasikan. Dan ketika itu, Bapak adalah kader PDIP. Maka seharusnya gagasan itu sudah bisa terrealisasikan pada saat Bapak di PDIP. Nah sekarang, karena sudah di Gerindra, lalu masih juga meneruskan gagasan itu tanpa mempertimbangkan. Silakan Gerindra mungkin butuh bantuan. Silakan Bapak yang sekarang sedang prihatin, yang sedang memerlukan kepedulian kita. Dan setelah itu ada pasca banjir yang tetap harus memberikan kepedulian. Lalu berwacana segera pindahkan ini ibu kota negara. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan kita berpikir pendek, kita justru ingin berpikir jauh ke depan. Oke, Pak Fadli, dan itu kita perlukan seorang leadership yang mempunyai visi jauh ke depan. Jadi begini. Pertama, kita bukan mau memindahkan ibu kota saat ini. Tidak mudah untuk memindahkan ibu kota itu. Dan jangan lupa, di dalam sejarah kita sudah 3 kali pindah ibu kota. Pernah di Jakarta, pernah di Yogyakarta, pernah waktu pemerintah darurat juga di Bukit Tinggi. Tidak ada yang haram di dalam memindahkan ibu kota. Memang benar, undang-undang menjamin
adanya fleksibilitas mengenai ibu kota negara itu. Di dalam bab 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dikatakan di sana, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 1 kali selama 5 tahun di ibu kota negara. Memang tidak ada penjelasan yang tegas itu, apakah di Jakarta atau di tempat lain. Namun demikian, yang harus diingat adalah bahwa kondisi sekarang ini itu tidak sama dengan kondisi yang mana ibu kota ini harus dipindahkan pada saat sekarang ini. Saya tahu mengapa PKS keberatan. Karena PKS basisnya di Jakarta. Kalau dipindah PKS nggak punya basis. Nggak punya basis. Saya katakan ya. Saya katakan dulu. Itu tidak benar. Apakah itu Saya katakan dulu. PKS adalah partai kader yang berbasis di seluruh pelosok Nusantara. Kalau kita tidak punya kader, kita tidak akan lulus verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Kita lolos untuk itu, dan kita sebagai peserta pemilu nomor 3, bukan nomor 6. Oke, baiklah, kita harus break lagi. Ternyata makin seru saja. Kita belum tahu apakah hanya karena banjir dan kemacetan lalu ibu kota harus segera dipindah. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Cepuk memang hidup. Oke, ya, kembali di debat Partai Indonesia Bersuara. Saya akan ulangi sekali lagi. Gerindra ini adalah kubu yang pro terhadap perpindahan ibu kota, sementara PKS lebih kontra atau paling tidak saat ini ibu kota dipindah. Pak Permadi, silakan. Ada tudingan dari Gerindra apa tadi terhadap PKS? Silakan. Saya ingin menjawab mengenai tuduhan tentang Bung Karno ya. Bung Karno adalah orang yang sangat besar. Dia arsitek. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena presiden setelah Bung Karno memble semua, termasuk yang sekarang. Baiklah. Yang sekarang sudah 7 tahun banjir baru ngomong. Itu tell me, telat mikir. Untuk presidennya belum ada yang dari Gus Dur PKS. cuma Pak 2 Yudi, tahun, silakan. Mega cuma 3 tahun, Habibie cuma 2 tahun. Jadi nggak bisa mikir. Pak Harto tidak mau di bawah bayang-bayang Bung Karno, sehingga tidak mendiamkan saja ide Bung Karno. Oke, Pak Yudi, silakan. Tadi ada tudingan, jangan-jangan tidak mau dipindah karena basisnya PKS di Jakarta, begitu. Jadi saya kira pindah tidaknya ibu kota itu jangan dibawa ke terlalu politis. Ini seharusnya menjadi sebuah wacana bangsa Indonesia. Jadi Jakarta, ibu kota ini milik bersama, ya. Jadi kalau hanya sekedar kami berargumentasi karena PKS sebagai basis, itu terlalu rendah bagi kami, saya kira. Kami menginginkan perpindahan itu punya konsep. Karena ketika kita tawarkan, kami mencoba menawarkan. Gagasan ini juga muncul di PKS. Kita coba tawarkan misalnya seperti Surabaya. Ternyata tidak mudah mencari penggantinya itu. Surabaya pada menolak. Kita tawarkan ke beberapa tempat pada belum siap. Jadi yang harus menjadi patokan kita ke depan itu tidak hanya sekedar usul pindah dan pindah. Tapi konsepsi pindah itu sendiri didesain dengan daya dukung yang memadai. Oke, baiklah. Pak Fahri, Pak Nizam lagi, silakan. Justru saya kira banyak juga negara-negara lain sudah melakukan perpindahan itu. Banyak. Malaysia tahun 2000, Putrajaya. Brasilia itu juga dulu dari Rio de Janeiro. Banyak sekali. Paling tidak ada belasan negara yang melakukan perpindahan itu. Dan itu lebih baik. Kita harus memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Jakarta ini sudah terlalu padat, crowded. Untuk kemacetan saja, setiap tahun kita rugi kira-kira 60 triliun. Nah, dengan adanya pusat pemerintahan yang terpadu, pelayanan masyarakat juga semakin bagus. Dan ini sudah dikaji. Dulu kalau Bung Karno sudah jelas, ya, ingin memindahkan ke tengah titik di Republik Indonesia ini, di Palangkaraya. Sementara Pak Harto juga pernah mempunyai wacana untuk dipindahkan ke Jonggol. Saya kira ini bisa kita kaji lebih dalam. Sesuatu yang saya kira tidak haram untuk dilakukan. Ya, karena tapi tidak harus juga. Tidak haram, tidak harus. Jadi belum lagi masalah. Kalau setiap masalah dilakukan kemudian harus pindah, harus ini. Loh, kalau kita lihat, coba Jakarta lama-lama tanahnya semakin turun. Sementara akibat global warming, air semakin pasang. Lama-lama kalau tidak kita adakan satu kajian yang mendalam untuk dipindahkan itu, Jakarta bisa tenggelam. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Oke, baiklah. Pak Fahri mungkin ingin membantu Pak Fadlizon, silakan. Ya, ini Bang Yudi ini teman saya sebenarnya, Komisi 5. Kita membahas, udah jelas bahwa Jakarta dalam kondisi
sangat kritis sekarang. Ketersediaan berkaitan air bersih saja. Kita lihat ya, bahwa sekarang ini hanya bisa diserap 40% yang disediakan oleh PAM. Ini kita diskusikan dalam parlemen itu. Dan yang terjadi sekarang adalah bagaimana ya mal-mal termasuk juga berkaitan dengan pemukiman yang besar-besar itu mengambil air tanah, dan itu yang terjadi apa disebutkan oleh Bung Fadli tadi. Belum yang kedua, kalau kita lihat bahwa kota Jakarta ini menjadi ya kota yang berpolusi terburuk nomor 3 di dunia. Kan itu. Bagaimana kita mencoba itu? Iya. Ya. Bang Sani silakan. Oke, data-data itu kita sepakati. Ya, itu data. Fakta mengatakan begitu. Ya, fakta-fakta itu. Nomor 3 terburuk dunia. Jakarta memang banyak masalah. Jakarta memang saat ini sedang banyak masalah. Banjir, macet, polusi, kumuh, dan miskin. Tetapi kalau solusinya adalah pindah ibu kota, keliru besar. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau solusi pindah ibu kota pada saat Jakarta sedang dirundung masalah, ketika pemerintah pusat beribu kota di daerah ini, itu cermin atas dua hal. Yang pertama ada rasa keputusasaan menyelesaikan masalah Jakarta, dan yang kedua adalah ketidakberdayaan dari pemerintah menyelesaikan ini. Oke, baik. Ada tiga hal. Ya. Ini di Jakarta dan di Indonesia sedang musim angka 3. Ada 3 hal. Saya kira tadi Kenapa pindah ibu kota ini punya banyak kendala? Satu, kendala sosial. Pindah ibu kota itu bukan cuma memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tapi ada orang di situ, ratusan ribu, jutaan orang pindah. Sekarang pindah orang dari rumah tapak ke rumah vertikal saja susahnya luar biasa. Sekarang memindahkan. Jadi pindah ibu kota itu tidak semudah pindah partai. saya kira begini. Yang kedua adalah kendala historis. Karena di Jakarta inilah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Oleh karenanya ibu kota sangat pantas tetap di Jakarta. Kendala yang ketiga adalah kendala finansial. Ini adalah cara kita berpikir tentang skala prioritas. Kalau pindah ibu kota dengan ratusan triliun, katakanlah 200 triliun rupiah, pindah dari Jakarta ke somewhere di luar sana, butuh 200 triliun rupiah. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan alokasikan 100 triliun rupiah untuk benahi Jakarta terlebih dahulu. Masalahnya, kita tidak meninggalkan Jakarta tempat ibu kota ini bermukim selama ini dalam keadaan carut-marut semacam ini. Baik. Bandingkan dengan yang lain. Apakah Malaysia pindah ke Putrajaya meninggalkan Kuala Lumpur dalam keadaan morat-marit? Tidak. Apakah ketika Amerika Serikat pindah ke Washington DC meninggalkan New York dalam keadaan morat-marit? Tidak. Justru itu. Kalau dipindah zaman Bung Karno, tidak ada masalah. Kenapa kita menunggu masalah? Kenapa kita menunggu banjir? Kalau dipindah tahun 57, nggak ada masalah. Dan kalau mindah ribuan orang ke ibu kota baru, itu goblok. Tidak perlu mindah orang. Baiklah, tadi Gerindra dianggap putus asa. Ada cermin keputusasaan begitu kalau minta memindah ibu kota secepatnya. Itu bagaimana? Ini bukan semangat putus asa, sama sekali bukan. Tapi justru semangat perubahan. Semangat perubahan itu untuk perubahan yang lebih baik. Itu artinya kita progresif ya. Dengan berpindah itu akan semakin banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan selama 5-10 tahun misalnya untuk memindahkan, itu kan perlu proses. Itu akan meng-create ekonomi kita. Jadi akan banyak lapangan kerja juga. Daripada dikorupsi, lebih bagus. Kalau pemindahan itu ketakut karena finansial, itu bodoh. Yang dikorupsi saja BLBI 1.000 triliun. Nanti kita bicara finansial, Pak Hidayat. Tidak ada tindakan apa-apa. Baik. Nanti kita akan kasih kesempatan, sudah mulai terlihat ini bagaimana sikapnya masing-masing. Menunggu Jakarta beres dulu baru dipindahkan, tapi kalau Gerindra
secepatnya begitu dipindahkan dengan konsep yang jelas. Oke, baiklah, kita masih memberikan kesempatan masing-masing politisi dari dua partai politik yang berbeda ini untuk berdebat sebelum kita akan ke polling mahasiswa. Pak Hidayat Nur Wahid, silakan, apa yang Anda ingin sampaikan tadi? Pada prinsipnya kita sepakat dengan Pak Permadi, kawannya PKS waktu demo membela Palestina, Pak Permadi ya. Karena kita berangkat dari jiwa yang sama, jiwa nasionalisme menginginkan bangsa-bangsa yang mandiri dan merdeka dan berdaulat. Seandainya kami belum membayangkan Pak Permadi, kalau saja waktu itu Bung Karno segera melaksanakan apa yang beliau inginkan, melakukan perubahan terkait dengan keberadaan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya, barangkali hari ini kita tidak harus berpolemik di sini. Saya kira kita tidak boleh menangisi sejarah. Sejarah sudah terjadi dan kemudian kita perlu berpikir tentang sekarang dan ke depan. Tadi rekan-rekan kami telah menyampaikan bahwa kita sangat mengerti bahwa ada ibu kota Indonesia, pernah di Jogja, pernah di Bukit Tinggi, ada negara-negara yang lain juga telah melakukannya. Tetapi ada yang juga amat sangat krusial dalam konteks kita sekarang, bahwa Indonesia dan Jakarta sekarang adalah pusat dari perhatian dunia dengan adanya banjir dan lain sebagainya itu. Tetapi memang bila kemudian wacana ini dimunculkan dalam konteks yang sekarang ini, beragam spekulasi bermunculan. Termasuk diantaranya adalah spekulasi terkait dengan masalah kita ini sesungguhnya serius atau tidak menyelesaikan masalah di negeri kita, termasuk di Jakarta. Saya sepakat bahwa apa yang disampaikan Pak Permadi kritik terhadap para presiden setelah Bung Karno. Tapi yang jelas belum ada presiden dari PKS setelah Bung Karno itu. Oke, baiklah, silakan Pak Fadli. Pak Hidayat, kami ingin mengkaji ini tentu lebih dalam ya, dan saya kira untuk melakukan pemindahan itu tidak bisa membalik telapak tangan. Dan memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Permadi adalah satu visi yang disampaikan oleh Bung Karno dan juga dilakukan oleh Pak Harto ketika itu. Dan saya kira kenapa kita tidak melakukan itu pada saat sekarang ketika jumlah penduduk yang sekarang menopang Jabodetabek itu sudah mencapai 25 juta dan tingkat saya kira Jakarta itu seperti tadi diakui juga sudah tidak lagi menjadi satu kota yang sehat gitu ya. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah dan langkah-langkah itu salah satu alternatif yang terbaik menurut kami adalah memindahkan ibu kota dan memisahkan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Baik, dan menurut Gerindra itu harus dimulai dari sekarang. Mohon maaf kita harus polling, tapi saya ingin pertanyaan singkat saja. Apakah hanya karena banjir dan macet, maka ibu kota harus dipindahkan, ya atau tidak untuk PKS? Tidak. Ya atau tidak untuk Gerindra? Jelas Gerindra tidak. Cuma banjir dan lain sebagainya tidak. Bukan. Yang saya banyak samanya antara Gerindra dan PKS ternyata. Pemindahan itu Gerindra banyak setuju dengan dan saya PKS. katakan, Bung Karno sudah melakukan. Bung Karno sudah membangun Palangkaraya. Tadinya hutan. Bung Karno bersekutu dengan Presiden Kurbicek dari Brasil, sehingga Brasilia menjadikan Palangkaraya sebagai sister kemana city. kalau memang semuanya Sayangnya Palangkaraya belum jadi ibu kota Indonesia. Kemana tempat yang paling ideal untuk memindahkan ibu kota? Kita ke mahasiswa dulu. Mahasiswa, giliran Anda untuk menilai jalannya debat. Sejauh ini dengan pertanyaan pertama, apakah banjir dan kemacetan cukup menjadi alasan ibu kota Jakarta harus dipindah? A, ya. B, tidak. C, tidak peduli. Dan D, tidak tahu. Silakan memilih, saya mulai dari sekarang. Apakah banjir dan kemacetan cukup menjadi alasan ibu kota Jakarta harus pindah? Jangan ragu-ragu untuk memilih. Dan hasilnya adalah kita sudah mulai mengetahui hasilnya. Dan ternyata tidak. Menurut mahasiswa tidak. Apakah banjir dan kemacetan cukup menjadi alasan ibu kota Jakarta harus pindah? Oke, terima kasih. Kali ini jawaban mahasiswa memang setuju dengan partai politik masing-masing, Gerindra dan juga PKS. Kita mulai, kalau begitu kita mulai bicara mengenai kemanakah lokasi yang paling ideal untuk memindahkan ibu kota. Lokasi yang ideal itu saya kira ini kita harus kumpulkan semua stakeholder, ya. Kumpulkan, jangan menjadi satu kebijakan yang begitu cepat hanya untuk mencari di mana, tapi harus melalui kajian yang mendalam. Diperhitungkan segala macam biaya dan sebagainya, jauh, dekat dan sebagainya. Tapi wacana-wacana yang ada itu untuk menggambarkan semangat perubahan. Saya kira bisa itu di luar Jawa, bisa juga di Jawa, bisa
yang dekat seperti gagasan Pak Harto seperti di Jonggol sehingga aksesnya lebih mudah, atau bisa juga Jakarta itu menjadi Greater Jakarta yang lebih besar, Jabodetabek sampai Sukabumi atau sampai tempat lain. Tetapi ada pemindahan supaya lokasi-lokasi termasuk pemerintahan ini melayani masyarakat. Semua departemen itu ada di satu tempat. Ini yang terjadi seperti di Malaysia. Semua instansi pemerintah itu di satu lokasi, di satu kantong gitu ya, dan kemudian semua pelayanan menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Oke, baiklah PKS silakan. Ya, sebenarnya pemindahan itu sendiri belum kita sepakati ya. Belum kita sepakati. Sebagai sebuah gagasan boleh lah ya, tapi sebagai sebuah action dalam kondisi saat ini belum etis ya. Tapi bicara menyangkut masalah kemana sebagai berupa alternatif, metodologi juga yang harus kita sajikan dengan benar. Karena apa? Saya kira ini perlu dialog publik ya dengan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dan berbagai alternatif pertimbangan memang sangat dipertimbangkan berkaitan dengan efisiensi dan keberadaan infrastruktur. Ada beberapa wacana yang muncul kami di Komisi 5. Pernah kita munculkan yang cukup strategis, misalnya Surabaya. Ada di daerah utara Surabaya masih ada banyak lahan kosong, kemudian akses darat, laut, udara, tol cukup akses. Ternyata masyarakat tidak menerima saat itu. Oke, baiklah. Silakan Gerindra. Ini tadi setuju dengan Bang Yudi tadi bahwa nampaknya memang teman-teman PKS juga sudah berpikir untuk setuju. Kan gitu. Bahasanya seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ibu kota kan gitu. Bahasan di komisi. Tapi saya kira teman-teman PKS juga bersuara. Ya kan kita dusta di antara kita. Jadi begini, kalau kita bicara tentang ibu kota ya, ibu kota paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lihat ya berkaitan dengan filosofinya. Yang pertama itu sebagai tempat di mana ya kekuasaan politik dan ekonomi muncul. Yang kedua, kalau kita bicara berkaitan ibu kota, bahwa di situ ada kedudukannya pemerintah negara dan juga berkaitan dengan parlemen di situ. Yang ketiga yang lebih penting lagi adalah menjadi poin penting bahwa itu adalah beranda ya muka kita di mana ya, para diplomat ya dan juga organisasi internasional berada di ibu kota negara itu. Nah, untuk itu maka saya kira kita menempatkan atau kita menunjuk tentu dengan kajian-kajian bahwa kita kembali kepada filosofi dasar dari penunjukan negara itu. Okay. Kita lihat berkaitan dengan pembelajaran dari beberapa negara di Amerika Serikat misalnya, Washington sebagai ya kota pemerintahan, ya New York sebagai kota bisnis, ya kita juga di Los Angeles sebagai kota kebudayaan, ya dan saya kira ini menjadi pembelajaran bagaimana kita berbagi fungsi yang menyangkut dengan kebudayaan ibu kota negara itu. Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita perbincangkan ya di Komisi Infrastruktur itu, Bung Yudi. Oke, baiklah, silakan Bang Sani. Di sini. Oke. Wacana tentang pindah ibu kota itu menjadi wacana kita semua karena ini adalah masalah kebangsaan. Tetapi kita melihat bahwa Jakarta ini penuh dengan masalah, banjir, macet dan lain sebagainya. Bukan karena ibu kota ada di kota ini, karena sejarah itu membuktikan begitu. Tetapi karena pusat perekonomian ini terlalu berpusat ada di ibu kota Jakarta. Persis. Oleh karenanya solusinya adalah bukan dengan pemindahan ibu kota keluar daerah sana, tetapi pemerataan pusat-pusat perekonomian di luar daerah. Oke. Salah satu cara untuk pemerataan ekonomi itu adalah memindahkan ibu kota dan memisahkan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang begini, uang yang beredar di DKI itu 60%. Uang di seluruh Republik Indonesia berputar di DKI 60%. Jadi perpindahan uang itu dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Nah ini menurut saya kita harus membuat satelit-satelit, dan salah satunya adalah memindahkan atau memisahkan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan, dan itu melalui pemindahan ibu kota. Dan itu bagi Gerindra masih dalam kajian. Bagi PKS sudah dalam bentuk konsep. Oh, kami ada konsep juga. Ya, itu pun kami sudah setuju. Itu pun kami tidak bersegera untuk segera memindahkannya. Dan konsep kami sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Triwicaksana adalah kita ingin mengembangkan Jakarta.
dengan fungsi-fungsi yang bisa ditampung di wilayah Jakarta yang Ya, lebih luas artinya lagi. konsep- Greater Jakarta atau Jakarta Itu yang saya katakan tadi. konsep megapolitan. Tetapi Iya. yang dikatakan masih dalam kajian. Kalau kami dari PKS bukan lagi kajian, kami sudah punya Berarti desain sudah yang setuju. lebih luas lagi. Sudah setuju dengan pemindahan ibu kota. Bukan soal setujunya. Bukan soal setujunya. Ini ada kontradiksi. Tadi Bukan soal setujunya. Anda setuju dengan Jakarta dipindah, tapi tadi mengatakan tidak setuju. Begini, harus dilakukan adalah para penyelenggara negara harus mengambil keputusan politik dulu. Oke, pindah baiklah. atau tidak. Baiklah, kita harus Pindah. lanjutkan dengan adu argumentasi dan juga adu konsep di segmen selanjutnya. Sudah sangat panas sekali dan mari kita mulai beradu konsep karena ternyata memang posisinya masih tidak mau dipindah sekarang, lebih baik membenahi ibu kota Jakarta, tapi kalau Gerindra lebih baik dipindah agar kemudian ada pemerataan dari sisi ekonomi. Silakan mulai bangkit kembali untuk memaparkan konsepnya. Silakan Pak Gamari dulu. Ada pertimbangan penting sebelum mengambil sebuah keputusan di dalam rangka menata ibu kota negara. Ya, pertimbangan yang harus kita ingat adalah bahwa apapun keputusan harus didasarkan pada national interest, kepentingan strategik nasional yang meliputi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Tiga hal ini harus dipertimbangkan. Sekarang ini seperti saya katakan, keputusan politik penyelenggara negara untuk memindahkan atau tidak memindahkan masih belum ada. Lalu kemudian berwacana yang dari sejak dulu sampai sekarang belum ada sebuah keputusan. Semua keputusan politik itu dimulai dengan wacana, Pak. Oke, tetapi wacana itu sudah sejak tahun berapa? Bung Karno sendiri tahun 57. Justru itu sekarang dan kita berarti ingin- itu sudah 55 tahun yang lalu. Ya, justru Oleh sebab itu. itu beginilah, mari kita berpikir secara praktis, berpikir secara konkret. Para penyelenggara negara berbicara mengenai masalah ibu kota negara ini dengan sebuah konsep pengembangan Jakarta sebagai ibu kota negara yang kita sebut dengan megapolitan konsep atau Greater Jakarta. Itu kan begini, Pak. Karena itu, yang saya baca itu dari salah Fadli, satu- silakan. Itu salah satu Inilah konsep alternatif kami, ya. bukan sebagai Jangan memaksakan kehendak. Ini kita harus kaji dengan risiko yang begitu besar. Kita harus Kita berikan kesempatan Gerindra untuk bicara. Kita harus kaji secara ekonomi, politik, dan sosial dan sebagainya. Tentu kita harus kaji. Tetapi tidak harus bahwa solusinya itu satu. Bisa solusinya memindahkan ibu kota itu tidak ada masalah. Kenapa kita kok jadi takut memindahkan ibu kota? Kalau tadi bicara masalah geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya, bayangkan kemacetan yang menimbulkan kerugian sampai 60 triliun, apakah itu tidak mengganggu kepentingan nasional? PKS silakan. Betul. Apa tidak mengganggu? Tentu saja itu mengganggu kepentingan nasional. Akan tetapi, apakah pernah difikirkan dengan memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang lain dengan risiko biaya yang begitu besar, dijamin tidak akan ada korupsi di sana, dijamin tidak ada kolusi di sana. Harus bisa terjadi korupsi yang memindahkan korupsi dari ibu kota negara Jakarta. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Kami tidak pernah ada track record melakukan korupsi. Ya, kami tidak ada track record melakukan korupsi dan bicara konsep ini tidak ada hubungannya dengan korupsi. Saya katakan tadi lebih bagus. PKS pun juga tidak ada track record korupsi. Iya, lebih bagus. Jadi PKS juga tidak pernah. Dana itu akan lebih baik apabila kita membahas masalah ibu kota negara. Lebih bagus ini dana dengan yang konsep, sekarang ini dikorupsi bukan hanya itu sekedar mengkaji, diarahkan untuk memindahkan ibu yang kota. sudah puluhan Itu yang tahun paling lalu penting. sampai detik ini Ya. tidak ada korupsi. Baiklah. Lebih bagus dipindah untuk ibu kota. Oke, kita bicara dana. Berapa menurut Gerindra dana yang dipersiapkan dan dari mana diperolehnya dana sebesar itu? Kita bicara dana yang besar. Saya kira begini. Sampai 100 Dana triliun. APBN kita itu sekarang 1.600 triliun lebih. Berapa besar yang dikorupsi itu? Ya, berapa banyak? Kalau kita melakukan efisiensi dan juga kita melakukan combating corruption, belum lagi juga dana-dana di DKI, banyak sekali yang dikorupsi. Nah, kalau ini betul-betul dilakukan efisiensi, pemindahan misalnya bisa di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di luar Jawa, itu bisa dilakukan. Oke, berapa dan tahun? ini akan menambah pembangunan Berapa tahun akan infrastruktur. terwujud?
Itu bisa dikaji, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ya itu tentu harus dikaji. Oke, baiklah. Tidak bisa membalik. Silakan. Berapa dana yang dibutuhkan dan kapan seharusnya terrealisasi? Bukan kajian yang 5 tahun, tapi proses untuk melakukan itu menurut para ahli bisa 5 sampai 10 tahun. Menurut kami paling tidak memindahkan ibu kota negara diperlukan biaya paling tidak 300 triliun untuk Pak, itu. Untuk DKI, saya tanya, ya, untuk pemasukan pajak saja, pajak untuk hiburan dan restoran dan sebagainya, hanya 10 triliun. Padahal potensinya kira-kira lebih dari 100 triliun. Itu 1 tahun. Ya. Kalau itu tidak dikorupsi dan betul-betul masuk, 3 tahun kita bisa 300 triliun. Begini, ada sebuah pertanyaan terkait dengan masalah korupsi. Menduga bahwa DKI atau Jakarta dana banyak dikorupsi di sini. Iya. Kan? Pertanyaan saya, Gerindra ini kan pendukung Jokowi. Iya, betul. Ada apa gerangan? Kemudian Gerindra begitu bernafsunya untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke daerah lain. Ini pertanyaan, padahal Untuk kepentingan Jokowi nasional. adalah gubernur DKI yang seharusnya dengan buru-buru. Untuk kepentingan pertanyaan besar ini. Ada apa ya? Untuk kepentingan nasional. Ya, Nah, kami kalau itu kami sudah sampaikan. Iya. Semuanya harus didasarkan pada national interest Iya, yang betul. meliputi geopolitik, geostrategi, dan Betul. geoekonomi. Kan sudah tadi. 3 hal itu, ya. Makanya kalau kita sudah bersepakat untuk itu di dalam hal-hal tertentu untuk membangun ibu kota negara, maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar memindahkan wilayah ke wilayah yang lain dengan risiko yang begitu besar. tidak ada resiko, Pak. Kalau kita berani dan mau, tidak ada resiko. Rakyat juga sudah pasti risiko. Tidak ada resiko. Ini Kita harus semangat perubahan. Kita akan lanjutkan kalau memang sama-sama sepakat untuk dipindah meskipun bukan sekarang. Di mana posisi ideal untuk memindahkan ibu kota? Yang pastinya sudah kami berikan kesempatan para politisi untuk bersuara, paling tidak memberikan pengaruhnya, dan mana pengaruhnya yang akhirnya melekat ke hati para mahasiswa ini. Mahasiswa, kita kembali memberikan kesempatan bagi Anda untuk bersuara melalui pertanyaan kami yang kami sampaikan, dan Anda akan kemudian menyampaikan suara Anda melalui polling. Pertanyaan kami yang kedua adalah, akan kemanakah jika kemudian putusannya ibu kota harus dipindah? A. Masih di Jawa. B. Kalimantan. C. Di luar Kalimantan. D. Wilayah lainnya. Akan kemana menurut Anda jika ibu kota harus pindah? Silakan memilih dan dimulai dari sekarang. Iya, ternyata lebih pro ke Kalimantan begitu. Posisi pertama 45% Kalimantan, lalu kemudian 35% masih di Jawa, dan sisanya adalah di luar Kalimantan dan di wilayah lainnya. Pertanyaan kami yang ketiga, masih waktu Anda mahasiswa. Apakah ibu kota harus dipindah? Ini konklusinya. A. Ya. B. Tidak. C. Tidak peduli. Dan D. Tidak tahu. Silakan mulai memilih. Anak muda bisa membuat sebuah perubahan. Apakah ibu kota harus pindah? A. Ya. B. Tidak. C. Tidak peduli. Dan D. Tidak tahu. Dan hasilnya adalah yang paling tinggi tidak sebesar 70%, yang kemudian yang kedua adalah ya 27%, kemudian tidak peduli dan tidak tahu 3%. Itulah suara mahasiswa pada malam hari ini. Mas Agus, silakan menganalisa. Memang karena sekarang ini kan belum jelas ya, masih wacana tadi disampaikan oleh dua-duanya, dan sekarang kan kita perlu, zaman sekarang demokrasi gini, kita perlu konsep yang pasti. Nah, konsep itu harus disampaikan dulu. Keputusan politik iya, harus iya atau tidak. Kalau iya, mari kita lakukan uji publik kah apa namanya, atau public consultation atau apa namanya, sehingga tetapi harus ada bahan yang diperdebatkan. Jangan seperti sekarang, saya mau A, mau B, mau C, tapi terus wacana bertahun-tahun. Ya, kalau seperti itu memang sulit
masyarakat untuk menetapkan pilihannya yang mana. Ya, baik, dari masing-masing partai politik ini ketika mereka menyampaikan argumentasinya, begitu sikap mereka, mana menurut Anda yang akhirnya bisa meyakinkan publik? Gerindra kah atau PKS? Ini agak-agak sama ya, karena masing-masing tidak ada konsepnya, jadi masih berwacana kan. Nah, harusnya saya pindah ke Kalimantan. Kenapa ke Kalimantan? Ya kan? Orangnya seperti apa? Karena kalau tidak akan abu-abu lagi. Kita ini sekarang seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa inginnya ada action. Jadi bukan lagi cakap-cakap gitu ya. Jadi actionnya apa? Nah, untuk memilih memilih aksi apa yang akan ditentukan harus ada konsep, baik secara politik maupun secara ekonomi, sosial dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Ini adalah closing statement dari masing-masing perwakilan partai politik. Silakan maju juru bicaranya, mungkin Pak Permadi dan Pak Tri Wicaksana, silakan maju. Saya hanya ingin mengatakan, seakan-akan pemindahan ibu kota ini sangat ditakutkan. Karena ya orang mengatakan saya berpolitik atau apa, tapi saya memikir bahwa PKS ini memang basisnya di Jakarta. Jadi kalau dipindah takut kehilangan basis. Itu harus jujur diakui lah. Jangan kita dituduh berpolitik dan lain sebagainya. Masalah pemindahan ibu kota itu ya ada pengaruh politiknya, pengaruh ekonominya, pengaruh segala macamnya. Jadi wajar saja kalau ada orang menilai seperti itu. Oke, baiklah. Silakan juru bicara PKS salah satunya. Baik, terima kasih Pak Permadi, tapi saya harus ingatkan juga bahwa rekan-rekan mahasiswa tadi sesungguhnya menjawab jika harus dipindah. Jadi saya berharap tidak dipelintir pendapat dari rekan-rekan mahasiswa Pak Permadi, karena ada berbeda harus, dan pertanyaan berikutnya tentang apakah setuju pemindahan atau tidak. Tapi berikutnya, sesungguhnya Jakarta ini bukan hanya basisnya PKS, dia juga basisnya PDIP juga. Karena PDIP tahun 99 juga menang pemilu di Jakarta kan. Dan sekarang Pak Jokowi yang memenangkan pemilu gubernur di Jakarta. Ketika kami berpendapat bahwa belum diperlukan Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan dari sini, atau Jakarta tetap ibu kota Indonesia, kami bukan berarti tutup mata terkait dengan masalah-masalah yang ada banjir, ada macet dan lain sebagainya. Itu adalah tugas gubernur untuk menyelesaikannya, tentu bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di sekitar Jakarta. Itulah karenanya kami masih melihat bahwa sekarang ini, kalaupun tadi ada dana 200 triliun tadi Bang, sesungguhnya kenapa tidak dipergunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Itu dilakukan. Baiklah. Jelas permasalahan. Iya, silakan. Untuk Deep Thunder tadi, ketika Gubernur kita Pak Jokowi memprogramkan untuk menghadirkan terowongan raksasa itu, hanya memerlukan 16 triliun. Kita akan menyelesaikan masalah banjir diantaranya. Dan baik, Pak Fadli, singkat saja. Saya kira memang masalah Jakarta banyak, dan saya kira Pak Jokowi sekarang ini on the right track ya, untuk melakukan usaha-usaha untuk perbaikan di Jakarta. Dan itu saya kira yang harus kita hargai. Sejauh ini langsung turun ke lapangan dan kemudian melihat, dan saya kira dalam 100 hari pertama Pak Jokowi dan Basuki cukup berhasil. Dan Pak Jokowi belum menginginkan Jakarta dipindahkan dari Jakarta. Wacana pemindahan ini saya kira seperti kami posisinya harus dikaji dalam, tetapi bukan sesuatu yang harus diharamkan untuk tidak. Semangat kita untuk berubah, untuk berbuat baik, dan kemudian memindahkan satelit-satelit perubahan sehingga banyak kota-kota lain yang juga maju, tidak hanya di Jakarta. Oke, baiklah, kita berikan aplaus kepada para politisi dari dua partai politik yang berbeda. Dikaji lebih dalam, tapi bukan yang diharapkan. Tunggu dulu, kita buat Jakarta lebih baik, itu adalah apa yang dimaksud oleh PKS. Terima kasih, silakan bersalaman walaupun berbeda, sama-sama tujuannya ingin memajukan bangsa ini. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga para mahasiswa yang sudah hadir juga pada malam hari ini dan memberikan suaranya. Pemirsa, itu tadi sajian debat Partai Indonesia Bersuara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Alwi pamit. Sampai jumpa dalam debat partai selanjutnya.